Pernahkah kalian berpikir bahwa tidak semua perlawanan yang dilakukan oleh kaum pribumi terhadap kolonial menggunakan senjata? Ada juga yang menggunakan sebuah kain batik. Sejarah yang sangat menarik dan penting dalam peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas dua artikel penting mengenai Sarekat Dagang Islam, sebuah gerakan yang sederhana yang terjadi di Surakarta, namun dapat membangkitkan nasionalisme di Indonesia. Artikel pertama yang akan saya bahas yaitu Sarekat Dagang Islam 1905 to 1912 between the Savagari of Verenigd Oost-Indisch Company (VOC) and the Independence of Indonesia, karya Muhammad Kafin Mustahin, seorang mahasiswa Master S2 Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam artikelnya membahas panjang mengenai sejarah Sarekat Dagang Islam. Namun sebelum kita memasuki sejarah berdirinya, sejarah perkembangan, hingga sejarah pergolakan untuk membangkitkan nasionalisme di Indonesia, mari kita melihat jauh sebelum adanya Sarekat Dagang Islam. Dalam artikel ini membahas bagaimana perdagangan yang ada di Indonesia, kehidupan sosial ekonomi yang ada di Indonesia, bahkan strata kehidupan yang ada di Indonesia. Artikel ini juga membahas mengenai kedatangan VOC yang awalnya hanya untuk berdagang, beramah tamah, namun akhirnya menjarah Indonesia. VOC datang dengan keramah tamahannya, izin kepada penguasa lokal, namun akhirnya tetap menjajah. Dalam perkembangannya, VOC dapat menguasai Nusantara dengan mengeksploitasi rempah-rempah, memungut pajak, memanfaatkan sumber daya manusia, dan menguras seluruh sumber daya alam yang ada di Nusantara. Namun, pada akhir abad 18 atau 1799, VOC dinyatakan bangkrut akibat korupsi, kolusi, nepotisme yang ada di dalam tubuh administratif VOC. Namun demikian, sejarah panjang terkait perdagangan yang ada di Indonesia masih berlanjut. Khususnya, seketika pemerintah Hindia Belanda menetapkan sebuah kebijakan yang merugikan kaum pribumi, yaitu politik etis. Walaupun dalam video sebelumnya saya membahas tentang Tirto Adisuryo yang merupakan perjuang menggunakan pena untuk melawan kolonial, khususnya dampak dari kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh politik etis. Namun dalam artikel ini bahwa dengan adanya politik etis menciptakan perbedaan strata sosial dan diskriminasi kehidupan sosial yang ada di Nusantara, di mana kaum Eropa ditempatkan paling atas, kemudian diikuti oleh kaum peranakan Cina dan diakhiri oleh kaum pribumi. Dengan demikian, kaum pribumi berada di paling bawah dalam strata sosial di kehidupan Nusantara. Dengan demikian, sangat merugikan kaum pribumi dalam kehidupan sosial budaya. Namun, tidak semua kaum pribumi tertindas begitu saja. Ada yang memiliki pemikiran revolusioner, yaitu Haji Samanhudi. Mungkin teman-teman asing dengan nama Haji Samanhudi. Kita lebih mengenal Bos Cokro Aminoto sebagai pendiri Sarekat Dagang Islam. Namun, ternyata yang mendirikan Sarekat Dagang Islam merupakan Haji Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905. Beliau merupakan pedagang Jawa batik Muslim yang memiliki pemikiran revolusioner untuk menyatukan pedagang Jawa agar dapat mengambil keuntungan selayaknya seorang pedagang. Pada saat strata sosial ini diterapkan, pedagang pribumi tidak dapat akses keuntungan yang lebih. Karena apa? Karena pedagang pribumi harus izin pedagang Tionghoa dan izin kepada kaum Eropa untuk menjajakan dagangannya. Sehingga dengan demikian, keuntungan yang didapatkan oleh kaum pribumi terpotong oleh kaum Eropa dan kaum Tionghoa. Namun, dalam perkembangannya, pada awal berdirinya organisasi ini tidak memiliki pemikiran untuk menuju kebangkitan nasional, hanya menghimpun pedagang Islam di Jawa, khususnya pedagang batik di Surakarta, agar dapat berdagang dengan selayaknya pedagang dan dapat mengimpor dan mengekspor
bahan, serta hasil yang ia dagangkan. Tahun 1906, Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam, menandai pergeseran dari organisasi dagang menuju organisasi politik nasional. Pada tanggal 14 September 1912, Syarikat Islam diakui resmi oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi pengakuan itu tak menghentikan perjuangannya. Sebaliknya, itu menjadi awal pergerakan menuju Indonesia merdeka. Dari pasar Batik di Solo menciptakan gelombang kebangkitan nasional. Sehingga dapat disimpulkan pada artikel yang pertama ini membahas mengenai sejarah berdirinya Syarikat Dagang Islam, perkembangan Syarikat Dagang Islam, pergantian kekuasaan yang awalnya dari Haji Samanhudi dan diteruskan oleh Hos Cokro Aminoto. Perkembangan Syarikat Dagang Islam yang menjadi Syarikat Islam di bawah tangan Hos Cokro Aminoto akan dibahas pada artikel yang kedua. Namun, sebelum menutup artikel yang pertama ini sangat memiliki pesan penting bahwa melalui gerakan sederhana, seorang pedagang Muslim Jawa dapat menggembarkan dunia, membangkitkan semangat nasionalisme yang ada di Indonesia. Pada artikel ini juga menyatakan bahwa dampak dari perjuangan politik ini semakin nyata ketika Syarikat Dagang Islam berganti nama menjadi Syarikat Islam pada tanggal 14 September 1912. Dalam artikel ini menangkap pesan sejarah bahwa kemajuan suatu bangsa hanya dapat terjadi apabila komponen bangsa tersebut telah memiliki kesadaran secara bersama untuk membangun melalui kesepakatan nasional atau perumusan konsensus yang juga dilakukan secara bersama-sama, bahwa kebersamaan akan kesadaran sejarah dan perasaan senasib sangat diperlukan untuk kebangkitan nasional. Mari kita membahas artikel yang kedua. Artikel yang kedua memiliki judul Political Islam in Change Times, Syarikat Islam and Masyumi under the Dutch and Javanese Occupation 1913 to 1945. Tulisan yang kedua merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Chiara Formici. Dalam bukunya menyatakan bahwa perkembangan Syarikat Islam di bawah tangan Hos Cokro Aminoto sangat pesat. Perkembangan ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah kolonial Belanda dapat membangkitkan kebangkitan nasional, sehingga pada pertengahan perkembangan organisasi ini pernah dihentikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun demikian, Syarikat Islam yang ada di Surakarta ini pernah redup akibat adanya Syarikat Islam yang di Semarang di bawah tangan Semaun. Di bawah tangan Semaun, Syarikat Islam Semarang sangat berkembang pesat, sehingga nama Syarikat Islam di Surakarta cukup redup. Namun, bukan hanya itu alasannya. Seorang Semaun bukan tokoh biasa. Semaun yang kita kenal sebagai pendiri PKI, tokoh kiri, tapi memiliki kontribusi yang sangat luar biasa dalam perkembangan Syarikat Islam. Selain Semaun, Belanda juga mendirikan tandingan untuk Syarikat Islam Surakarta, yaitu Syarikat Dagang Islamiyah yang ada di Bogor, yang ditujukan oleh Tirto Adisuryo. Tirto Adisuryo merupakan bapak pers Indonesia. Semaun kita kenal sebagai pendiri Partai Komunis pertama di Indonesia, dan Hos Cokro Aminoto penerus dari Haji Samanhudi. Dalam buku ini menjelaskan secara detail mengenai perkembangan di bawah tangan Kartosoewirjo setelah peralihan kekuasaan dari Hos Cokro Aminoto kepada Kartosoewirjo. Kita kenal bahwa Kartosoewirjo merupakan penggagas pendiri negara Islam di Indonesia. Namun demikian, ketiga tokoh yang saya sebutkan di awal, yaitu Kartosoewirjo, Soekarno, dan Semaun, merupakan tokoh yang sangat unik. Dari Kartosoewirjo yang sangat berideologi Islam, Soekarno sangat berideologi nasionalis, dan Semaun adalah orang yang berideologi komunis. Dan ketiga orang ini pernah satu kos dengan Hos Cokro Aminoto, sehingga Hos Cokro Aminoto disebut guru bangsa yang melahirkan tiga orang penting di Indonesia. Dalam artikel atau buku yang saya baca ini menjelaskan bahwa perkembangan Syarikat Islam di bawah tangan Kartosoewirjo sangat pesat. Namun
dalam perjalanannya tidak semulus itu. Bahwa pada perkembangan tahun 1930 hingga 1945, Syarikat Islam tidak begitu saja mudah dalam perjalanannya. Banyak kendala yang dihadapi oleh Kartosoewirjo sebagai pengganti Hos Cokroaminoto dalam meneruskan Syarikat Islam. Kartosoewirjo mendedikasikan beberapa halaman untuk menjelaskan makna jihad, Islam, dan tauhid, dan menyebarkan ajaran Islam melalui Syarikat Islam. Dengan menggunakan banyak kutipan Al-Quran dan menggunakan implikasi praktisnya, beliau menjadikan ajaran Islam sebagai politisasi dalam Syarikat Islam. Dengan demikian, Syarikat Islam menjadi organisasi gerakan kebangkitan nasional yang berideologi Islam. Dalam buku ini juga menjelaskan bahwa perkembangan pada perjuangan tahun 1930 hingga 1945, pergerakan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam terpecah belah, tidak memiliki naungan, sehingga perkembangan ini menyulitkan para pejuangnya dalam diplomasi. Dengan demikian, dari artikel yang pertama dengan buku yang kedua dapat disimpulkan bahwa artikel yang pertama dengan buku yang kedua merupakan sejarah yang berkesinambungan dari sejarah berdirinya Syarikat Dagang Islam, perubahan menjadi Syarikat Islam, perubahan kekuasaan dari Haji Samanhudi ke Hos Cokroaminoto, dan dilanjutkan oleh Kartosoewirjo, dan perubahan ideologi dari organisasi dagang batik di Surakarta menuju organisasi politik demi kebangkitan nasional. Kedua tulisan ini memiliki makna tersirat bahwa kebangkitan nasional dapat terjadi apabila kita sebagai warga negara memiliki kesadaran yang sama, kesadaran akan sejarah, perasaan selasih, dan pemikiran yang revolusioner untuk memperjuangkan hak-hak kita yang